Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Chu Guangsheng dari wilayah terpencil. Sebuah suara keras terdengar perlahan bergema di atas puncak pertama dan menyebabkan atmosfer dunia ini membeku sesaat. Pada saat ini, beberapa orang diam-diam terkesima dan merasa kagum. Terlepas dari hasil tantangan ini, keberanian dan kepercayaan diri saja sudah cukup untuk membuat mereka kagum. Lagi pula, tidak semua orang memiliki keberanian untuk mendaki puncak gunung tangga pertama. Untuk menantang raja sesungguhnya. Saya tidak tahu siapa yang akan memenangkan tantangan ini. Seharusnya si jenius itu. Bahkan sosok seperti Liu Xibun pernah dikalahkan sebelumnya. Saya kira demikian. Diskusi-diskusi terdengar di mana-mana. Dan kebanyakan orang tidak optimis terhadap Chu Guangsheng. Ini bukanlah penghinaan, melainkan fakta. Bagaimanapun juga, reputasi orang itu terlalu besar. Dan seorang jenius manapun tampak tidak akan ada apa-apanya jika dibandingkan dengannya. Sejak mereka memasuki benua hidup dan mati, semua orang tahu bahwa orang nomor satu sebenarnya hanyalah pemuda yang berdiri di puncak ini. Dari awal sampai akhir tidak pernah goyah. Di atas puncak pertama, Chu Guangsheng mengangkat kepala sedikit saat menatap ke depan. Ekspresinya menatap wajahnya masih belum memudar. Di sana berdiri seorang pria berpakaian seputih salju. Alisnya tajam dan matanya cerah. Wajahnya bersudut pisau. Di belakangnya, dia membawa pedang panjang berwarna biru es. Pedang itu tidak bersarung dan bilanya yang tajam memantulkan cahaya dingin yang menyilaukan. Hal yang paling menarik perhatian adalah rambut panjang seputih salju. Dia adalah Na Gongqing dari sekte Tiansheng. Chu Guangsheng menghela nafas pelan saat menatap lelaki yang dianggap raja oleh banyak orang itu, lalu berkata perlahan, "Na Gongqing, sejak ia memasuki benua hidup dan mati hingga sekarang, ia selalu mendengar nama orang ini. Tidak peduli di mata siapapun, orang ini memiliki kekuatan absolut yang memang pantas menjadi nomor satu. Namun kini, yang ditantangnya adalah jenius pertama ini." Saat ini, Na Gongqing membuka matanya lalu menatapnya. "Kamu ingin menantangku?" Suaranya terdengar lemah, tetapi mengandung rasa tekanan yang tak terlukiskan. Kekuatan orang ini, Chu Guangsheng diam-diam terkejut. Tetapi ekspresinya tidak banyak berubah. Ia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum tipis. "Saya juga sangat tertarik dengan posisi nomor satu." "Oh?" Mata Na Gongqing sedikit menyipit saat dia mengamati dari atas ke bawah. Senyum aneh muncul di wajahnya. Mengejutkan bahwa seorang di puncak tingkat ketujuh Rana Yingyang dengan tingkat kultivasi yang tidak begitu tinggi berani menantangku di puncak pertama. Chu Guangsheng mengepalkan tangannya dan berkata dengan tenang, "Setelah hari ini, kamu tidak akan memiliki ilusi ini lagi." Na Gongqing menundukkan kepalanya sedikit, lalu menatapnya dengan tatapan merendahkan. "Apakah kamu tahu bahwa orang bisa mati dalam pertempuran di puncak tangga ini?" Chu Guangsheng meliriknya dan tidak menjawab. Tetapi semangat juang di matanya menjadi semakin cuak. Melihat ini, ekspresi wajah Na Gongqing tetap tidak berubah. Pada saat yang sama,
Aura kuat seperti lautan perlahan-lahan menyapu tubuhnya. Kekuatan yang melonjak itu benar-benar luar biasa. Tingkat ke-9 Rana Yin Yang. Di atas masing-masing puncak tangga surgawi, banyak orang yang merasakan tekanan luar biasa melalui tirai cahaya dan langsung mengalihkan pandangan ke langit yang jauh, tempat puncak pertama berada. Pria ini yang dianggap nomor 1 di mata semua jenius memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa. Ia bahkan telah mencapai tingkat ke-9 Rana Yin Yang. Ia hanya selangkah lagi untuk mencapai Rana Laut Pahit. Wajah Chu Guangsheng menjadi serius. Merasakan fluktuasi aura datang ke arahnya, ia perlahan mengepalkan tangannya. Mencapai tingkat ke-9 Rana Yin Yang jauh berbeda dengan puncak tingkat ke-7 Rana Yin Yang. Karena tingkat ke-9 adalah Rana Yin Yang merupakan landasan untuk menerobos ke Rana Laut Pahit. Dan kekuatannya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Nagongjing membuka kedua lengannya. Dan kekuatan dahsyat mengalir deras menyapu sekelilingnya. Nagongjing tampak tersenyum saat menatap Chu Guangsheng. Kamu mungkin belum tahu seberapa kuatnya seseorang yang telah selamat dari 9 kesengsaraan Yin Yang. Saya khawatir kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk merasakan kesempurnaan seperti itu seumur hidupmu. Mendengar ini, Chu Guangsheng mengangkat sudut mulutnya, dan senyum sinis tersungging di wajahnya. Kesempurnaan. Kau baru saja memasuki tingkat ke-9. Bagaimana kau bisa bicara tentang dua kata ini? Nagongjing hanya tersenyum tipis. Baru? Sepertinya kau belum begitu mengerti apa yang dimaksud dengan tingkat ke-9 Rana Yin Yang. Baiklah, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa kekuatan tingkat ke-9 Rana Yin Yang itu. Saat dia mengucapkan kata-katanya, suara gemuruh terdengar di sekitarnya, dan kekuatan dahsyat yang tak terlukiskan menghantam, seolah-olah dapat menghancurkan ruang angkasa. Wajah Nagongjing sedikit menegang, yang menggulung lengan bajunya, dan cahaya biru es menyapu, menyelimuti area di sekitarnya. Suhu di sekitarnya turun drastis menjadi sangat dingin. Tempat ini sudah sangat dingin, dan orang ini sedang mengembangkan kekuatan atribut es yang memberinya keunggulan di medan ini. Ketika keduanya digabungkan, kekuatannya menjadi semakin dahsyat. Akan tetapi, tidak ada sedikit pun rasa takut di mata Chu Guangsheng. Sebaiknya muncul sedikit rasa penasaran. Matanya berkilat dingin dan semangat juang membuncah dalam tubuhnya. Raungan naga yang menggelegar menggema dari tubuhnya. Dan kekuatan naga yang bergulung-gulung menghantam anggota tubuh dan tulangnya. Saat berikutnya, Chu Guangsheng menghentakkan kaki ke tanah, lalu melesat bagaikan anak panah. Dia benar-benar mengambil inisiatif. Melihat pemandangan ini, mata semua orang langsung melotot. Orang biasa akan kehilangan sebagian besar ketajamannya di depan Nagongjing, dan tidak akan berani mengambil inisiatif untuk menyerang duluan. Namun, orang ini malah mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Orang ini? Li Yongxi menatap tirai cahaya sebesar itu dengan ekspresi takjub. Siapapun yang bisa mendapatkan kesempatan yang ditinggalkan oleh keempat orang suci itu memang orang yang luar biasa. Saat ini, ia akhirnya mengerti mengapa orang ini menjadi legenda sejak memasuki benua hidup dan mati. Semangat pantang menyerah seperti itu ibarat pedang tajam yang terhunus dari sarungnya, mampu membelah segala kesulitan dan semua rintangan. Udara dingin menderu, dan sosok muda menembus udara dingin bagai pedang tajam. Dalam beberapa kilatan,
ia muncul di depan hadapan Nagonjing. Cukuang Seng tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Dengan seekor naga yang meraung di tubuhnya, lalu meninju ke arah Nagonjing di bawah. Bahkan jika pihak lain menyandang gelar raja, lalu kenapa? Hari ini, Cukuang Seng akan menggantikannya untuk menduduki puncak tangga pertama ini. Nagonjing tertegun sejenak oleh serangan provokatifnya, dan kemudian tatapan tajam muncul di matanya. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan lengan bajunya, dan arus dingin yang bergulung-gulung bersiul ke arah depan. Tinju Cukuang Seng langsung bertabrakan dengan arus dingin. Saat keduanya bertabrakan, udara dingin mengamuk, dan ombak yang dahsyat mengamuk liar. Sesaat kemudian, tubuh Cukuang Seng sedikit gemetar, dan dia langsung melonjak mundur. Kakinya mendarat di tanah, meninggalkan jurang sepanjang 1000 kaki. Setelah menstabilkan tubuhnya, Cukuang Seng merasakan darah mengalir deras di dadanya, dan wajahnya menjadi sangat serius. Meskipun pertarungan tadi singkat, ia merasakan kekuatan mengerikan lawannya. Kekuatan semacam itu luar biasa kuatnya, dan tidak seorang pun dari generasi muda pernah membuatnya untuk merasakan seperti itu. Berikan semua yang kau punya. Cukuang Seng menarik nafas dalam-dalam. Dengan cepat membentuk segel di tangannya. Dan cahaya hitam keluar dari atas kepalanya. Cahaya hitam itu langsung berubah menjadi kristal hitam. Sinar-sinar gelap melesat keluar darinya, lalu berkumpul di suatu titik tinggi di langit. Ruang angkasa langsung hancur berkeping-keping, dan energi iblis yang dahsyat menyapu dunia. Udara dingin yang awalnya mengamuk juga mulai terpengaruh, dan terkompresi hingga ke separuh langit tempat Nagonjing berada. Mata Nagonjing sedikit menyipit. Ia telah menyaksikan kekuatan jurus ini saat orang ini bertarung melawan Huan Chen. Bahkan ia sendiri takjub dengan kekuatan fisik yang tak tertandingi. Seni bela diri apa yang dipraktikkan anak ini? Dia menatap langit, tempat sebuah lubang hitam muncul. Samar-samar, gelombang aura yang sangat mengerikan menyapu dunia, menyebar ke segala arah. Wajah Cukuang Seng menjadi serius. Segel di tangannya terus berubah, dan ia berseru pelan. Kultivasi tubuh iblis disah, panggil patung iblis. Energi iblis langsung melonjak, dan 2 patung iblis besar muncul dari lubang hitam, lalu jatuh ke bawah. Diiringi dentuman keras, 2 patung iblis besar menghantam tubuh Cukuang Seng. Meskipun sebagian orang tidak melihatnya untuk pertama kali, dampak visual yang kuat tetap memberi mereka rasa terkejut yang tak tertandingi. Mereka belum pernah mendengar seni bela diri dilakukan dengan cara seperti itu. Energi iblis terus melonjak, memenuhi separuh langit. Di tengahnya, sesosok muda perlahan bangkit, dan kekuatan iblis yang dahsyat menyapu dunia. Cukuang Seng melangkah ringan, dan energi iblis di sekelilingnya langsung bergelombang. Dia menundukkan kepalanya, menatap ke arah Nagonjing yang raut wajahnya berubah. Lalu berkata dengan suara berat, "Aku akan menempati posisi pertama ini." Saat suaranya jatuh, energi iblis meledak, membawa serta kekuatan penindasan yang kuat. Cukuang Seng melambaikan bajunya, dan energi iblis berubah menjadi aliran deras yang bergulung-gulung, lalu bertabrakan dengan aliran udara dingin. Saat keduanya bertabrakan, dan kekuatan yang luar biasa membumbung ke langit, dan keduanya langsung hancur. Energi iblis terus melonjak, dan sosoknya sekali lagi berubah menjadi aliran cahaya. Tekanan kuat dari energi iblis itu menyerbu ke depan. Cukuang Seng mengepalkan tangannya, kemudian tiba-tiba meninju.
Energi iblis bergejolak terkumpul langsung menyelimuti tinjunya. Jari Huan Bing, cahaya dingin melintas di mata Na Gongqing, dan dia langsung menunjuk ke depan. Setelah itu, udara dingin di sekitarnya melonjak liar, dan langsung berubah menjadi jari es biru raksasa yang berukuran 100 kaki di depan jarinya. Di atas jari raksasa itu, udara dingin langsung menyelimutinya. Kilauan sebening kristal es mengalir di atasnya, membawa hawa dingin yang tak berujung. Saat berikutnya, tinju iblis Yak Cukuangseng datang dan menghantam jari es itu tepat di depannya. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat menyambar keluar, dan energi iblis yang mengerikan serta udara dingin saling bertabrakan, mencoba untuk menekan satu sama lain. Kekuatan dahsyat itu terus menghantam, dan ruang di sekitarnya mulai terdistorasi dengan jejak-jejak halus. Gunung-gunung di bawahnya meledak satu demi satu, dan gelombang udara yang melonjak bagaikan air laut pasang yang tampak sangat mengerikan. Saat ini, wajah Cukuangseng tampak serius. Urat-urat lengannya langsung menonjol, dan kekuatan dahsyat terus mengalir, menahan terkikisnya udara dingin. Hancurkan. Pada saat ini, ketika kebuntuan mencapai klimaks, geraman rendah tiba-tiba keluar dari tenggorokannya. Lalu energi iblis kembali melonjak, dan kekuatan tinjunya meledak dengan kekuatan yang luar biasa, menghantam jari es itu dengan keras. Retakan jelas terlihat dari jari es itu, menjalar ke seluruh jari es dan langsung menembusnya. Saat berikutnya, jari es itu meledak, dan serpihan es berhamburan ke seluruh langit, membekukan ruang di segala arah. Tubuh Cukuangseng bergetar hebat, dan energi iblis terus melonjak, berubah menjadi lapisan-lapisan penghalang, langsung melelehkan serpihan es itu hingga tak tersisa. Terpengaruh oleh hentakan itu, sosoknya mundur ratusan langkah sebelum akhirnya berhenti. Di sisi lain, meskipun jari es hitam milik Na Gongqing patah, dia hanya mundur beberapa langkah tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya. Orang ini sungguh licik. Ekspresi Cukuangseng tetap tenang. Di antara semua jenis muda yang ditemuinya, tak seorang pun yang bisa menandingi kekuatan Na Gongqing. Setelah melalui 9 kesengsaraan Yin Yang, pengendalian kekuatannya secara bertahap menjadi sempurna, dan selangkah lagi mencapai ranah laut pahit. Dibandingkan dengan kesungguhan, ekspresi wajah Na Gongqing juga sedikit muram. Ia menatap Cukuangseng dengan sedikit rasa dingin di matanya. Kekuatan yang dilepaskan orang ini setelah menyatu dengan patung iblis sungguh mengerikan. Bahkan sosok seperti periling harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan sebelumnya. Namun kini, ia telah ditembus oleh kekuatan fisik lawan. Wajahnya tanpa ekspresi, kedua lengannya terlentang, dan udara dingin di sekelilingnya berhembus liar, seakan mengembun menjadi pedang es yang tingginya di atas kepala. Pedang es itu berwarna biru es dengan cahaya dingin sebening kristal mengalir di atasnya, seolah-olah dapat membekukan segalanya. Pedang misterius es, potong. Mata Na Gongqing tampak berubah menjadi warna biru, dan kekuatan di tubuhnya meraung liar, bagaikan 100 sungai yang mengalir ke lautan. Semuanya langsung menyatu menjadi pedang es. Sesaat kemudian, pedang es itu bergetar sedikit lalu menebas dengan ganas. Ketika pedang itu diayunkan, udara di sekitarnya langsung membeku, dan cahaya pedang biru es itu menembus ruang,
lalu melesat ke bawah bagaikan kilat. Cu Kuang Seng mengangkat kepalanya. Pedang biru es terpantul di bubil matanya yang gelap. Tak ada rasa takut di wajahnya, tetapi semangat juangnya semakin tambah meluap. Hari ini, dia akan bisa merasakan kekuatan Nang Kong Jing. Tiba-tiba dia menangkupkan kedua tangannya, dan energi iblis meraung keluar, terkompresi menjadi roda hitam pekat. Tetapi begitu roda itu tajam hingga tampak mampu memotong apa saja. Pergi. Cu Kuang Seng menatap pedang es itu, lalu mendorong tangannya ke depan. Roda hitam itu melesat ke langit dan dengan cepat mendekati pedang es yang jatuh itu. Terima kasih.